Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairunas anfa'uhum linas. Baiklah kawan-kawan sekalian, hari ini kita akan berbagi informasi ya tentang bagaimana menjaga normalisasi bahan baku depot air minum isi ulang. Yuk. Nah, bahkan kemarin kawan saya ada yang menanyakan, Kak, katanya bahan baku saya kadang bagus, kadang jelek. Ya. Jeleknya itu biasanya kalau ada hujan turun. Ya, jadi mungkin ada rembesan ya, ada rembesan dari pinggir-pinggir sumur atau dari luar ya, air hujan itu kan. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ya, bagaimana cara agar bahan baku depot air minum isi ulang kita itu tetap normal? Ya, jadi sirkulasi air, bukan sirkulasi namanya. Jadi air yang dihasilkan untuk bahan baku itu hasilnya sama ya, normal. Ya kan, kalau misalkan ada air hujan itu biasanya air dari sumur atau sumur bor itu agak sedikit keruh ya, agak sedikit keruh ya, kadang jernih kadang keruh seperti itu. Nah, cara untuk menormalisasi ya bahan baku air minum isi ulang itu dengan memasang dua ya, kalau mau bagus dua, biasanya sih satu, tapi saya sarankan kalau misalkan kakak mempunyai budget lebih itu memasang dua ya, tabung FRP ya, tabung FRP seperti ini. Jadi caranya ya, air dari sumur, baik itu sumur atau sumur bor ya, saya sarankan untuk memasang saringan FRP seperti ini. Caranya, air sebelum masuk ke tandon, penampungan ya, biasanya itu 5.000 liter atau 2.000 dan lain sebagainya lah. Nah, sebelum masuk air ke tandon penampungan itu kakak mau masang saringan FRP 2 ya. Nah, untuk saringan FRP ini ya, itu diisi media ya, diisi media filter air ya, sisakan satu jengkal dari atas itu untuk menghindari dari kebocoran ya, sisakan satu jengkal dari atas. Nah, untuk isi dari saringan FRP ini atau tabung FRP ini itu isi dengan 3 media. Kalau misalkan kakak menggunakan 2 tabung FRP itu karbon aktif dipisahkan satu tabung, dan yang tabung satunya lagi kakak bisa isi pasir aktif. Yang kedua itu mangan ya, pasir aktif, mangan, dan pasir silika. Kenapa saya menggunakan media itu, pasir aktif, mangan, dan pasir silika? Nah, komponen ini ya, dilihat dari beberapa kasus ya, biasanya sumur bor dan sumur biasa itu kendalanya itu keruh ya, dan air kalau misalkan disaring oleh media ini itu langsung jernih ya. Nah, kenapa ada mangan? Ya, mangan itu untuk menghilangkan zat besi yang terkandung di dalam air tersebut ya. Itu. Nah, untuk karbon aktif itu dipasang pas pertama kali air itu keluar dari sanyok. Jadi posisinya itu sanyok ya,
terus tabung FRP yang berisikan karbon aktif, terus setelah itu ke tabung FRP yang kedua yang berisikan pasir aktif, mangan, dan pasir silika. Nah, lalu masuk ke tandon penampungan. Nah, kalau kakak memasang seperti ini, saya bisa katakan, saya jamin bahan baku yang kakak gunakan untuk depot air minum isi ulang kakak itu akan normal, ya. Dengan syarat yaitu tadi harus kontrol. Jadi kan biasanya kalau misalkan dari sumur itu kadang berubah ya, apalagi kalau ada hujan. Nah, jadi dikontrol seminggu atau sebulan lah, itu di backwash. Nah, cara backwashnya ada di video saya sebelumnya. Ya, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jaya terus pengusaha depot air minum isi ulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.